Al-Imam Asy-Syafi'i pun juga mengatakan bahwasannya mempelajari ilmu itu lebih afdol daripada amalan sunnah. Pujian-pujian orang jahil tersebut hakikatnya bukanlah meninggikan derajat dirinya. Hakikatnya justru pujian-pujian orang jahil tersebut ya yang mempermainkan, yang membinasakan dirinya. Seakan-akan pujian tersebutlah yang menyeret orang tersebut ke dalam lembah kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan kajian Jumat, selamat datang kembali di program Ngaji Bidayatul Hidayah. Kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang adab antara terbit matahari hingga memasuki waktu zuhur. Kita sudah membahas mengenai anjuran Imam Ghazali kepada kita semua untuk memanfaatkan waktu yang kita miliki di antara kedua waktu tersebut untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ, jika kamu sudah selesai melakukan hal tersebut, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam keseharian kita, untuk diri kita, وَفَرَغْتَ مِنْ إِصْلَاحِ نَفْسِكَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا, dan kau sudah selesai untuk atau sudah merampungkan ya tugasmu untuk memperbaiki dirimu baik secara zahir maupun batin. وَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْ أَوْقَاتِكَ, dan masih ada sisa daripada waktumu. فَلَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِعِلْمِ الْمَذْهَبِ فِي الْفِقْهِ لِتَعْرِفَ بِهِ الْفُرُوعَ النَّادِرَةَ. Maka tidak mengapa bagimu untuk mempelajari ilmu fikih lebih mendalam lagi, sampai engkau mengetahui penjabaran-penjabaran dan pembahasan-pembahasan yang jarang dibahas dan diketahui oleh kebanyakan orang. Yang berkaitan fil ibadat, berkaitan dengan ibadatmu. Wa tariqat tawassuti bainal khalqi fil khusumati indan kibabihim 'ala syahwat. Dan juga kita mempelajari bagaimana kita memecahkan atau bagaimana kita menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara sesama manusia ketika mereka semua bersemangat ya menggebu-gebu untuk memuaskan dan memenuhi syahwat mereka. فَذَلِكَ أَيْضًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ هَذِهِ الْمُهِمَّاتِ مِنْ جُمْلَةِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ. Tentu mempelajari ilmu yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali setelah kita menyelesaikan hal-hal yang wajib untuk kita kerjakan yang berkaitan tentang diri kita terlebih dahulu sebelum kita bermanfaat untuk orang lain. Maka itu Imam Al-Ghazali memiliki sebuah ungkapan yang penting untuk kita ketahui dan ingat. Beliau mengatakan dalam kitabnya yang lain, fakun ahada rajulain. Hendaklah kita semua menjadi salah satu dari dua orang. Imma masyghulan binafsik, ya. Yang pertama, kita ini sibuk dengan diri kita sendiri. Wa imma mutafarrighan li ghairika ba'dal faraghi min nafsik. Lalu yang kedua, kita ini bisa bermanfaat, berkontribusi untuk orang banyak. Tentu itu bila kita sudah menyelesaikan kewajiban yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Artinya kita harus menjadi penerang yang juga memberikan manfaat cahayanya kepada diri kita. Jangan seperti lilin yang kita menerangi orang lain tetapi kita melupakan diri kita sendiri dan membiarkan diri kita ini meleleh dan hilang dengan sendirinya dikarenakan kelalaian kita. Sehingga dengan kita sibuk mengurusi urusan orang lain tanpa kita memperhatikan kewajiban kita, hak yang kita wajib untuk tunaikan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau diri kita, itu bisa menyebabkan justru menjadi sebuah malapetaka untuk diri kita. Kawan-kawan sekalian, ilmu itu
dibagi menjadi 3 sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Ziyadi, ya. Yang pertama adalah fardhu ain. Ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, hal yang wajib untuk kita ketahui untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalankan keseharian kita ini sesuai dengan aturan Allah Tabaraka wa taala. Lalu yang kedua adalah fardhu kifayah. Yang kedua adalah ilmu tingkatannya fardhu kifayah. Yang dimana ini ilmu-ilmu yang di luar daripada yang wajib untuk kita ketahui. Ya, jadi kalau kita sudah mengetahui apa yang wajib untuk kita ketahui, bagaimana cara menjalani hidup kita dengan baik, ya, dalam setiap aspeknya, maka ilmu yang lebih daripada itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Lalu yang ketiga adalah sunnah, ya. Sunnah ini di atas dari tingkatan fardhu kifayah yang dimana seseorang itu harus atau di antara kaum muslimin harus mencapai derajat fardu kifayah ini dalam rangka untuk memberikan kontribusi kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya dengan berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan di tengah kaum muslimin. Maka ini hukumnya masuk ke dalam kategori fardu kifayah. Yang di luar atau lebih daripada itu hukumnya adalah sunnah. Beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, فَإِنْ دَعَتْكَ نَفْسُكَ إِلَى تَرْكِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ. Jika nafsu kita mengajak kita untuk meninggalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari wirid dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, istithqalan lidzalik, dikarenakan kita merasa berat. Fa'lam, maka ketahuilah, anna syaitan al-la'ina qad dassa fi qalbika da'at dafina. Maka sesungguhnya setan telah membenamkan, menyisipkan di dalam hatimu sebuah penyakit yang sangat dalam, dipendam oleh setan di dalam hati kita. Yaitu apa? Wa huwa hubbul mali wal jah. Yaitu adalah kecintaan kita terhadap harta dan juga jabatan. Fa iyyaka an taghtarra bihi. Janganlah sampai, atau kita berhati-hati, janganlah sampai kita terperdaya dengan bisikan dan tipu daya syaitan tersebut. Fatakuna dhuhkatan, sehingga kita menjadi tertawaan lahu bagi syaitan, fayuhlikuka, ya, sehingga syaitan dengan tipu daya tersebut membinasakan kita. Wa yaskharu minka, dan juga menjadikan kita sebagai bahan ejekan dan hinaan. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadat, dan ketika engkau mencoba dirimu, memaksakan dirimu dengan waktu yang panjang, ya, artinya kita membiasakan diri kita untuk senantiasa melaksanakan wirid-wirid yang dianjurkan, baik daripada Rasulullah SAW ataupun yang diajarkan oleh para ulama, untuk kita amalkan di waktu-waktu tersebut, wal ibadah, dan juga ibadah-ibadah yang disunnahkan, kita paksakan diri kita untuk apa? Untuk kita membiasakan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, fakanat la tastathqiluha kasalan, sehingga dengan terbiasanya dengan berjalannya waktu, kita tidak akan merasakan berat lagi untuk melaksanakannya dan akan menghilangkan rasa malas dari hati kita. Fakanat la tastathqiluha kasalan anha, lakin zaharat raghbatuka fi tahsilil ilmi nafi' wa lam turid bihi illa wajha Allah ta'ala wa daral akhirah. Nah, tetapi bersamaan dengan itu timbul, ya, keinginan, tekad daripada dirimu untuk mendapatkan, mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang dimana keinginanmu tersebut melainkan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk bisa selamat di akhirat nanti. Fadzalika afdalu min nawafilil ibadat mahma sahhatin niyah. Maka ketahuilah, keinginanmu dan disibukkannya dirimu dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat tadi, itu jauh lebih baik, jauh lebih besar pahalanya dan derajat yang atau tingkatan yang akan digapai dengan kita mempelajari ilmu syariat, tentu dengan ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan segenap amal soleh
yang sifatnya sunnah. Itu tidak bisa dibandingkan. Ya, maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i pun juga mengatakan bahwasannya mempelajari ilmu itu lebih afdol daripada amalan sunnah dengan melakukan amal soleh. Walakin sya'na fi sihhatin niyyah. Tapi perlu diketahui, seseorang yang mempelajari ilmu bermanfaat tersebut tidak akan mendapatkan derajat tersebut. Itu derajat apa? Dia akan dinilai perbuatannya itu lebih baik, lebih afdol daripada amalan soleh manapun selama dia melakukannya dengan niat yang sah, dengan niat yang baik. Fa illam tasihha, ya, jika dia melakukan belajarnya tersebut bukan dengan dasar sebuah niat yang baik karena ingin dianggap sebagai orang alim, dianggap sebagai seorang intelektual, ingin dipanggil sebagai seorang syekh, dipanggil seorang ustadz, dipanggil seorang alim, fahuwa ma'dinu ghururir juhal. Maka ketahuilah dia adalah objek yang sedang tertipu atau ditipu oleh orang-orang jahil. Ya, maksudnya seperti apa? Pujian-pujian orang jahil tersebut hakikatnya bukanlah meninggikan derajat dirinya. Hakikatnya justru pujian-pujian orang jahil tersebut ya yang mempermainkan, yang membinasakan dirinya. Seakan-akan pujian tersebutlah yang menyeret orang tersebut ke dalam lembah kebinasaan. Ya, ini sebagai gambaran Al-Imam Al-Ghazali. Wa mazallati aqdamir rijal, dan sebagai bentuk ketergelinciran daripada kaum ulama. Lalu beliau rahimahullahu taala melanjutkan al-halatus tsaniyah, ya, kondisi yang kedua. Alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'i fid din. Ya, orang yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki kemampuan apapun itu penyebabnya. Misalnya tidak memiliki waktu dikarenakan kesibukannya yang sudah menyita dan menguras tenaganya sehingga dia tidak mampu untuk belajar ilmu agama. Walakin tashtaghil biwadha'ifil ibadati minadh-dhikri wa tasbihi wal qira'ati was shalah. Akan tetapi dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan berbagai macam kegiatan ibadat, baik itu sifatnya seperti zikir, tasbih, ataupun membaca Al-Quran, ataupun salat. Fadzalika min darajatil 'abidin wa siyaris shalihin. Maka orang tersebut masuk ke dalam derajatnya orang-orang yang ahli ibadah dan masuk ke dalam golongannya orang-orang saleh. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan dengan hal tersebut dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Lalu al-halatus tsalitsah, kondisi yang ketiga, antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin wa yadkhulu bihi sururun ala qulubil mu'minin. Dia senantiasa menyibukkan dirinya dengan sebuah kegiatan, perbuatan, amalan yang bisa mendatangkan, menghadirkan kebaikan kepada kaum muslimin dan juga kebahagiaan di dalam hati mereka, seperti kegiatan sosial yang lainnya. Au yatayassar bihil a'malus salihatu lis-salihin, atau dia masuk ke dalam orang-orang yang menjadi fasilitator, orang-orang yang membantu orang-orang baik untuk bisa lebih luas lagi kontribusinya. Seperti membantu ulama untuk menyebarkan ilmunya, membantu orang-orang soleh lainnya, support orang-orang soleh seperti orang-orang yang bergerak dalam bidang sosial, baik berupa materi ataupun menghubungkan dengan relasi yang baik yang bisa mengembangkan kegiatan dan usahanya. Khidmatil fuqaha, seperti berkhidmah kepada para fuqaha agar memudahkan para fuqaha itu untuk bisa menyebarkan ilmunya lebih luas lagi. Wasufiyati wa ahlid din, dan kepada orang sufi, wa ahlid din, dan orang ahli agama. Wa taraddud fi ashghalihim, membantu mereka dalam kesibukan mereka. Wa sa'i fi it'amil fuqara'i wal masakin, dan juga seperti orang yang sibuk, ya, berusaha untuk bisa memberi makan orang-orang miskin. Wa taraddud mathalan 'alal mardha, dan senantiasa menjenguk orang sakit, memperhatikan orang-orang sakit yang dalam kondisi papah yang tidak memiliki biaya dalam berobat, misalnya bil iyadati, atau dengan menjenguknya. Wa 'alal janaizi bit tasyi', atau dengan menggotong jenazah untuk sampai ke pemakamannya.
fakullu dzalika afdal minan nawafil. Maka ketahuilah semua itu lebih afdal daripada amalan yang sunnah. Fa inna hadhihi ibadat, karena semua hal tadi ya yang berkaitan dengan sifatnya kegiatan sosial itu juga masuk ke dalam ranah ibadah, wa fiha rifq, dan juga lil muslimin, dan juga memberikan manfaat kepada orang muslim. Artinya kita harus memahami, kawan-kawan sekalian, ibadah itu tidak hanya terbatas pada kegiatan seremonial ataupun ibadah mahdhah seperti sholat, ngaji, zikir, enggak. Tetapi memberikan manfaat kepada orang lain itu pun juga dinilai sebagai ibadah, bahkan bisa dinilai sebagai ibadah yang lebih afdol dari apa? Daripada amalan soleh seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Maka dari itu para ulama menjelaskan al-ibadatul atau sesuatu hal yang berdampak kepada orang lain, ya, berupa kebaikan itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah yang hanya dirasakan manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu seperti misalnya kita bandingkan baca Al-Quran itu baik, bukan tidak baik. Tapi kebaikannya hanya dirasakan oleh kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita menjenguk orang sakit, kita memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu akan dirasakan oleh diri kita dan juga orang lain. Maka kalau dilihat, dibandingkan kedua hal tersebut, maka yang kedua inilah yang lebih afdal. Keempat, al-halatul rabi'ah. Ya. Al-halatul rabi'ah. Alla taqwa ala dhalik. Ya, dia tidak mampu untuk melakukan semua tersebut, ya, atau kondisi yang ketiga tadi. Fashtaghil bihajatika iktisaban ala nafsika wa iyalik. Ya udah. Kalau sudah seperti ini, hendaknya engkau fokus untuk menafkahi keluargamu, orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Waqad salimal muslimuna minka, dengan fokusmu dalam mencari nafkah itu menjadikan orang muslim itu selamat dari dirimu. Karena kita kadang-kala nih manusia nih suka muncul yang namanya iseng, suka muncul yang namanya jahil. Kita khawatir kejahilan yang ada dari diri kita ini justru menyakiti orang muslim. Dengan kita sibuk mencari nafkah ini, ya insya Allah itu bisa membantu untuk menyelamatkan kita daripada menyakiti hati orang muslim yang lainnya. Wa aminu min lisanika wa yadika, dan mereka akan selamat daripada keburukan lisan dan tanganmu. Wa salimada laka dinuka idza lam tartakib ma'siyatan fatanalu bidzalika darajata ashabil yamin. Ya, dan juga engkau menyelamatkan agamamu daripada melakukan maksiat yang dengannya maksiat tersebut atau terhindarnya dirimu daripada melakukan maksiat, engkau mendapatkan derajat ashabil yamin, golongan yang berada di sebelah kanan. Illam takun min ahdit taraqi ila maqamatis sabiqin. Kalau dia selama dalam kondisi tadi ya, dia hanya sekedar ashabil yamin ini adalah orang yang hanya sekedar mencukupkan dirinya dengan melakukan ibadah saja, ya, tanpa menambah pelengkap-pelengkapnya atau penyempurnanya. In lam takun min ahli taraqi ila maqamatis sabiqin, selama dia tidak memaksa dirinya untuk menaiki tingkatan-tingkatan orang-orang sabiqin yang mendahulunya. Itu apa? Orang yang menambah lagi amalan soleh, amalan kebaikan yang lainnya. Kalau dia cuma amal yang tadi, yang wajib-wajib saja, maka dia ashabul yamin. Kalau dia tambah lagi, masih dia akan menambah menjadi orang yang dikategorikan sebagai minas sabiqin. Fahada aqallu darajat fi maqamatid din, dan ini adalah tingkatan yang paling minimal di dalam agama. Wa ma ba'da hadza fahuwa min marati'isy syaitan. Selain daripada yang 4 hal yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, maka ketahuilah itu merupakan tempat setan untuk, atau celah bagi setan untuk menyesatkan dan menipu kita semua. Wadzalika bi an tashtagila wal iyadu billah bima yahdimu dinak, itu dengan contohnya kita menyibukkan diri kita dengan melakukan hal-hal yang bisa menghancurkan agama kita, au tu'dzi 'abdan min ibadillah, atau menyakiti hamba di antara hamba-hamba Allah. Fahadhihi rutbatul halikin, maka inilah tingkatan orang-orang yang binasa. Au takunu fi hadhihi tabaqah, atau dalam kondisi yang sama dengan tingkatan tersebut, yaitu yang orang-orang yang menghancurkan agamanya dan menyibukkan dirinya untuk menyakiti hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal 'abda fi haqqi dinihi ala 3 darajat, maka ketahuilah bahwasannya seorang hamba, ya,
dalam hak agamanya itu memiliki 3 tingkatan. Apa saja itu tingkatannya? InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.